Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kayla Dina Saida, nomor NIM-nya 63250784. Saya Cornelia Gunawan, NIM-nya 63250931. Nama saya Dia Yulestari dengan NIM 63250579. Saya Aluna Deani dengan NIM 63250672. Saya Rizka Khairunisa dengan NIM 63250890. Dan saya Amanda Siti Salama dengan nomor NIM 632521. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pertama ada baris dan deret aritmatika, yang kedua baris deret geometri, fungsi linear dan fungsi non-linear. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Diah Ayu Lestari dengan NIM 63250579. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang barisan aritmatika. Barisan bilangan sendiri memiliki pengertian yaitu himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Sedangkan barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Jadi ciri khas dari barisan aritmatika yaitu perbedaan antara suku ke-1 dengan suku kedua dan suku ketiga dan seterusnya itu selalu sama. Di sini saya memberikan contoh barisan aritmatika. Di sini ada suatu barisan yaitu 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, di sini 3 itu bisa kita lambangkan dengan U1 atau A, 5 itu sebagai U2, 7 itu sebagai U3, 9 itu sebagai U4, dan seterusnya. Nah, barisan ini kenapa bisa dibilang barisan aritmatika? Karena beda setiap barisan di atas adalah 2. Kenapa 2? Karena 3 ke 5 itu jika ditambah yaitu 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 7 ditambah 2 sama dengan 9, 9 ditambah 2 sama dengan 11, dan seterusnya itu selalu sama 2. Nah, rumus dari barisan aritmatika itu apa? Nah, di sini ada rumus mencari suku ke n atau rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN sendiri artinya adalah suku ke N atau angka yang mau kita cari di posisi tertentu. Di sini ada A yang seperti saya bilang sebelumnya yaitu suku pertama atau U1. Lalu di sini ada N yaitu urutan suku yang dicari. Lalu B adalah beda atau selisih. Seperti barisan sebelumnya itu bedanya kan 2. Nah, mencari beda itu ada rumusnya, yaitu UN dikurang UN kurang 1 sama dengan B, atau dimaksud dengan suku kedua dikurangi suku pertama hasilnya adalah beda atau selisih. Nah, kalau di barisan sebelumnya kan 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, kalau 3 ditambah 5 juga hasilnya 3 ditambah 2 hasilnya juga 5. Jadi bedanya yaitu 2. Gitu. Lalu langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal dari barisan aritmatika. Mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada soal yaitu suatu perusahaan pada tahun pertama memproduksi 6.000 unit barang. Lalu pada tahun berikutnya, produksi turun secara bertahap sebesar 100 unit per tahun. Pada tahun keberapa perusahaan tersebut memproduksi 3.800 unit barang? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Di sini kita sudah mengetahui yaitu tahun pertama atau kita lambangkan dengan A atau U1-nya yaitu 6.000 unit barang. Lalu selanjutnya, bedanya atau selisihnya di sini juga sudah diberitahu yaitu 100 unit. Tapi di sini kita lambangkan dengan minus 100 karena di sini bukan bertambah melainkan berturun secara bertahap. Lalu kita di sini sudah tahu UN-nya itu berapa ya 3.800, tapi kita nggak tahu UN-nya itu yang dimaksud tahun keberapa. UN itu tahun keberapa ya? Di sini dimaksudkannya. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya.
di sini tadi sudah kita jabarkan, yaitu A-nya atau U1-nya sama dengan 1000 atau tahun pertama yang 1000, B-nya ada bedanya atau selisihnya itu minus 100, lalu UN-nya tadi 3800. Nah, pertanyaan kan tadi UN-nya jika 3800 atau tahun keberapa jika hasilnya 3800. Lalu di sini kita masukkan rumus yang tadi. Kita nggak mungkin dong kita mengurangi 6000 dikurangi minus 100 sampai banyak 6000 dikurangi minus 100 tuh sampai hasilnya 3800. Itu kan sangat kepanjangan dan sangat memakan waktu dan tidak efisiensi. Maka kita pakai rumus barisan aritmatika. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, di sini UN tadi kan 3800. Jadi kita masukkan di sini 3800. Lalu di sini ada A-nya kita masukkan yaitu 6000, lalu N kurang 1. Nah, ini yang kita cari, N kurang 1 atau tahun keberapanya. N-nya ini suku keberapa kita mencari. Lalu B atau beda atau selisihnya itu kita minus 100 ya. Di sini kita masukkan dalam kurung karena minus ya. Lalu di sini langsung saja kita kalikan dengan N kurang 1 dikali minus 100. N dikali minus 100 sama dengan minus 100 N. Karena N-nya tadi positif dikali negatif hasilnya negatif ya, minus 100 N. Lalu minus 1 dikali minus 100 sama dengan plus 100. Karena minus ketemu minus hasilnya positif. Lalu di sini kita gabungkan ya, 6000 ditambah 100-nya ini kita tambah jadi 6100. Ininya 3800-nya masih tetap dan minus 100-nya juga tetap. Nah, di sini baru kita pindah ruas. Minus 100N-nya kita jadikan positif karena pindah ruas jadi 100N. Ya, di sini teman-teman 100N. Lalu di sini 3800-nya tadinya positif jadi negatif karena kita tukar ya, minus 100 dengan 3800-nya kita tukar ini. Makanya posisinya juga pindah ininya, minus dan plusnya juga kita ubah. Lalu di sini 100N-nya tetap, lalu di sini kita kurangkan terlebih dahulu, 6100 dikurangi 3800 yaitu 2300. Nah, di sini untuk agar jadi N aja kita bagi ya, 100N dibagi 2300 dibagi 100 yaitu hasilnya adalah 23. Jadi kita sudah dapat menjawab pada tahun keberapa perusahaan tersebut memproduksi 3800 unit barang. Hasilnya adalah pada tahun ke-23. Jadi begitu ya teman-teman. Lanjut aja kita bahas tentang deret aritmatika. Nah, di sini deret aritmatika. Deret sendiri, deret bilangan artinya adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Lalu deret aritmatika memiliki pengertian jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, jadi deret aritmatika itu jumlah dari suku-suku yang tadi tuh yang sebelumnya 3, 5, 7, 9 kan tadi tidak dijumlah ya, hasilnya berapa itu, dari 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 dan seterusnya itu berapa. Nah, makanya di sini kita jabarkan ya, ditambah semua. Kalau hasilnya dijumlahkan itu hasilnya berapa ya, makanya hasilnya SN karena kita belum tahu hasilnya berapa. Nah, di sini sesuai ya, dilambangkannya dengan suku keberapa. Ini 3 sebagai suku pertama, 5 sebagai suku kedua dan seterusnya. Ini hasil SN. Jadi deret aritmatika itu dilambangkan dengan SN. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam rumusnya. Nah, di sini itu ada 2 rumus. Nah, yang pertama itu rumus yang kelihatannya lumayan simpel ya. SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Nah, rumus yang kedua yaitu SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Nah, di sini penggunaan rumus yang pertama ini, jika kita sudah mengetahui UN-nya berapa ini, jadi sukunya berapa ini kita sudah tahu. Nah, kita menggunakan rumus yang kedua ini kita belum tahu UN-nya berapa atau suku keberapa ya. Jadinya kita menggunakan rumus ini tergantung dengan soalnya ya, apakah sudah diketahui UN-nya atau belum. Nah, SN sendiri memiliki pengertian yaitu jumlah N suku pertama barisan aritmatika ya, ini jumlahnya ya, jumlahnya berapa itu. N-nya itu banyaknya suku, dari suku ke N itu banyaknya berapa. Nah, lalu beda atau selisih, B itu beda atau selisih ya, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu A itu suku pertama dan UN itu suku ke N.
atau posisi yang ingin kita cari. Lanjut, di sini kita masuk ke dalam contoh soalnya ya teman-teman, kita bahas bareng-bareng lagi. Di sini ada pertanyaan, suatu pabrik pada bulan pertama memproduksi 100 tas. Setiap bulan mengalami pertambahan tetap sebanyak 20 tas. Tentukan banyak tas yang diproduksi pada tahun pertama. Nah, di sini kalau di soal sebelumnya di baris aritmatika itu kan tadi pengurangan ya, penurunan. Makanya dipakai minus. Nah, kalau sini pertambahan nih, jadi 20 itu positif. Nah, di sini pertanyaannya itu diproduksi pada tahun pertama. Nah, itu jumlah bulan di tahun pertama. Kenapa begitu? Karena di sini produksinya itu kita hitungnya per bulan ya. Per bulannya itu 100 dan tambahnya itu tiap bulannya itu 20. Selalu konstan ya, sama. Lalu kita bahas di sini A-nya itu kita sudah ketahui yaitu 100 ya. Tadi bulan pertamanya 100, lalu bedanya itu 20. Nah, kita sekarang sudah mengetahui S-nya 12. Kenapa begitu? Karena tadi kan 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, ini kita hitungnya per bulannya. Makanya totalnya jadi 12 bulan. Jadi, jumlah dari 12 bulan itu ada berapa banyak total produksi tas. Langsung saja kita gunakan rumus yang satu atau kedua nih. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang kedua. Kenapa begitu? Karena kita belum tahu UN-nya berapa. Jadi di sini SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Langsung saja kita masukin semua hal yang kita sudah tahu tadi, yaitu SN menjadi S12, terus N-nya kita masukkan yaitu 12 juga sama, lalu dibagi 2, terus ini 2-nya tetap dikali 100, A-nya 100, ditambah 12 lagi dikurangi 1, terus dikali dengan bedanya tadi 20. Langsung saja kita jumlahkan semua ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 2 dikali 100 hasilnya 200, 12 kurang 1 hasilnya 11, dan 20-nya tetap ya. Ini masih tetap juga. Lalu S12 sama dengan 6 dikali 200 ditambah ini hasil dari 11 kali 20 yaitu 220. Lalu ini kita jumlahkan menjadi 420. Maka S12 sama dengan 6 kali 420 hasilnya 2520. Jadi kita sudah dapat menjawab banyak tas yang diproduksi pada tahun pertama, yaitu totalnya adalah 2520. Sangat banyak bukan? Nah, jadi segitu saja pembahasan saya hari ini tentang barisan dan deret aritmatika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Saya atas nama Cornelia Gunawan dengan NIM 63250931. Saya akan membahas materi serta contoh soal mengenai barisan dan deret geometri. Definisi barisan. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Dan bilangan dalam barisan biasanya disebut suku ke N atau yang disingkat dengan UN. Barisan terbagi menjadi dua, yakni yang pertama barisan aritmatika atau barisan hitung, yang kedua barisan geometri atau barisan ukur. Karena di sini saya kebagian tugas menjelaskan barisan geometri, saya hanya akan menjelaskan tentang barisan geometri. Barisan geometri atau barisan ukur adalah barisan bilangan yang memiliki nilai perbandingan yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nilai perbandingan yang tetap atau konstan tersebut dinamakan rasio, yaitu R. Rumus umum barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Untuk penjelasannya, U1 sama dengan A yaitu suku pertama. Untuk mencari rasio, R sama dengan UN dibagi UN-1. N yaitu banyaknya suku. Untuk contoh soal nomor 1, pertambahan pengunjung kafe mengikuti aturan barisan geometri. Pada tahun 2014, pengunjung sebanyak 31 orang, dan pada tahun 2016 sebanyak 124 orang. Pertambahan pengunjung kafe tersebut pada tahun 2020 adalah
Ketahui pertambahan pengunjung pada tahun 2014 sebagai suku pertama. Jadi, pada tahun 2014 adalah U1 sama dengan A sama dengan 31. Kemudian, jika pada tahun 2016 sebanyak 124 orang, maka tahun 2016 adalah U3 sama dengan 124. Kenapa 2016 sama dengan U3? Karena 2014 U1, 2015 U2, dan 2016 U3. Karena di sini belum diketahui rasio, yaitu R, jadi kita masukkan rumus umum barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Kemudian karena diketahui U3, jadi masukkan U3 sebagai UN sama dengan A-nya 31 dikali R. Karena N-nya 3, maka R pangkat 3 min 1. Lalu masukkan 124 sebagai U3. Jadi 124 sama dengan 31 dikali R pangkat 2. Karena 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari rasio, R kuadrat sama dengan U3 per U1. Jadi R kuadrat sama dengan 124 dibagi 31 sama dengan 4. Maka R sama dengan akar dari 4 adalah 2. Jadi R atau rasio sama dengan 2. Setelah diketahui R-nya, kita bisa mencari pertambahan pengunjung kafe pada tahun 2020. Karena 2016 U3, 2017 U4, 2018 U5, 2019 U6, 2020 U7. Lalu masukkan sesuai rumus. UN sama dengan 31 dikali R, yaitu 2 pangkat N min 1. Karena 2020 sama dengan U7, jadi N-nya 7. U7 sama dengan 31 dikali 2 pangkat 7 min 1. Karena 7 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi, U7 sama dengan 31 dikali 2 pangkat 6. U7 sama dengan 31 dikali 64. Karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kemudian, U7 sama dengan 1984. Karena 31 dikali 64 sama dengan 1984. Jadi, pertambahan pengunjung kafe pada tahun 2020 adalah 1984 orang. Definisi deret. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan. Jenis deret terbagi menjadi 3. Pertama, deret aritmatika atau deret hitung, jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Yang kedua, deret geometri atau deret ukur. Yang ketiga, deret geometri tidak hingga. Saya hanya akan membahas deret geometri karena saya kebagian tugas tersebut. Untuk rumus deret geometri atau ukur terbagi menjadi 2, yaitu Sn sama dengan A buka kurung 1 kurang R pangkat N tutup kurung dibagi 1 kurang R. Rumus ini untuk rasio lebih kecil dari 1, atau Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N kurang 1 tutup kurung dibagi R kurang 1. Rumus ini untuk rasio lebih besar dari 1. Untuk penjelasannya, Sn sama dengan jumlah suku ke N. U1 sama dengan A, yaitu suku pertama. Untuk mencari rasio, R sama dengan UN dibagi UN min 1. N sama dengan banyaknya suku. Contoh soal kedua, banyak kursi pada barisan pertama di ruang rapat adalah 10 dan baris keempat adalah 80. Membentuk deret geometri. Apabila dalam ruang rapat ada 7 baris kursi, maka banyak kursi dalam ruang rapat adalah, untuk suku pertamanya adalah A sama dengan 10. Suku keempat yaitu U4 sama dengan 80. Untuk mencari rasio, masukkan rumus geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1.
Masukkan U4 sebagai UN sama dengan A dikali R. Pangkat 4 kurang 1 sama dengan nilainya 80. Karena 4 kurang 1 sama dengan 3, jadi U4 sama dengan 10 dikali R pangkat 3 sama dengan 80. Kemudian R pangkat 3 sama dengan 80 dibagi 10, karena nolnya bisa dicoret, sama dengan 8. R pangkat 3 sama dengan 8. R sama dengan akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Jadi rasionya 2. Karena rasio 2, maka menggunakan rumus umum R lebih dari 1. Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung bagi R kurang 1. Karena yang ditanya 7 baris kursi, maka S7 sama dengan 10 buka kurung 2 pangkat 7 kurang 1 tutup kurung dibagi buka kurung R nya 2 kurang 1. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi S7 sama dengan 10 buka kurung 128 dikurang 1 tutup kurung dibagi 1. 128 dikurang 1, 127. Maka S7 sama dengan 10 dikali 127. S7 sama dengan 1270. Hasil dari 10 dikali 127. Maka jumlah seluruh kursi dalam ruang rapat adalah 1270 kursi. Bayangin kalian lagi di mall dan nemu barang favorit kalian lagi promo. Kalau harganya murah banget, kalian bakal beli barang itu banyak gak? Pasti bakal beli banyak, setidaknya lebih dari 1 ya. Tapi kalau barang itu harganya naik, kalian bakal tetap beli barang itu. Atau malah mungkin gak jadi beli. Nah, itu yang disebut hubungan antara harga dan permintaan barang. Hari ini kita akan membahasnya dalam bahasa matematikanya, yaitu fungsi permintaan. Hukum permintaan itu adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi juga jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta. Berikut contoh soal dan rumusnya, silakan disimak. Nah, teman-teman, dalam bentuk matematis, fungsi permintaan bisa ditulis sebagai berikut. Ini ya, Q D sama dengan A min B PD. Dengan keterangan, Q-nya itu jumlah barang atau jasa yang diminta, P-nya harga barang atau jasa yang diminta, A-nya konstanta, dan B-nya koefisien kemiringan. Teman-teman di sini ada yang tahu gak kenapa rumusnya ini bertanda min? Antara A dan B itu ada tanda min, kenapa nggak plus? Nah, sesuai dengan hukum permintaan, jika harganya naik, permintaannya turun, saat harganya turun, permintaannya naik. Maka rumusnya dikasih tanda min supaya menggambarkan hubungan keterbalikan itu. Nah, untuk memperoleh fungsi permintaan, bisa menggunakan persamaan garis melalui 2 titik ini dengan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P-nya itu price, harga, P1 berarti harga pertama, P2 harga kedua, dan Q kuantitas atau quantity, Q1 kuantitas pertama, Q2 kuantitas kedua. Teman-teman, di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga. Untuk kita ketahui bersama, fungsi permintaan sederhana biasanya hanya melihat pengaruh harga. Padahal dalam ekonomi nyata ada banyak faktor lain yang mempengaruhi permintaan, yaitu bisa pendapatan konsumen, selera atau tren, harga barang substitusi atau komplementer, ekspektasi harga di masa depan, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu gak nih, apa itu barang substitusi dan komplementer? Buat yang belum tahu, barang substitusi itu kayak pilihan lain kalau harga barang utama mahal. Misalnya, kalau harga minyak sawit naik, orang bisa pakai minyak kelapa untuk barang substitusi.
Sedangkan barang komplementer itu barang yang biasanya dipakai bersamaan. Contohnya, kalau harga bensin lagi naik, orang jadi jarang pakai kendaraan pribadi. Terutama mobil ya, yang membutuhkan bensin yang lebih banyak daripada motor. Mungkin akan beralih dulu nih ke transportasi umum sampai harga bensin kembali normal. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya nih teman-teman. Di sini diketahui P1 4.000, P2 6.000, Q1 60 unit, Q2 40 unit. Yang ditanya fungsi permintaan. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, untuk memperoleh fungsi permintaan bisa menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita tinggal masukin aja sesuai sama yang diketahuinya. Ya, ini. Nah, ini P1-nya 4.000. Kita kecilin dulu. Nah, ini P1. Lalu ini P2-nya. IP2-nya. Lalu ini Q1-nya. Dan ini Q2-nya nih ya teman-teman. Nah, ini P min 4.000 per 6.000 min 4.000 sama dengan Q min 60 per 40 min 60. Setelah ini kita kurangi ini dan ini. Dan ini. Oke. Sehingga memperoleh hasil seperti ini teman-teman. P min 4.000 ditulis ulang kan karena dia berbeda ya, jadi nggak bisa dikurangin. Lalu di bawahnya per 6.000 dikurang 4.000, 2.000, ini di sini hasilnya. Nah, sama dengan Q min 60 per 40 min 60 sama dengan min 20. Nah, ini selanjutnya kita kalikan silang teman-teman. P min 4.000 dikali silang sama min 20 dan 2.000 kali silang dengan Q min 60. Sehingga peroleh hasil min 20 dikali P min 4.000 sama dengan 2.000 kali Q minus 60. Nah, dia yang hasil dari perkalian silangnya. Nah, setelah ini kita juga kalikan lagi min 20 dikali P lalu min 20 dikali 4.000, 2.000 dikali Q, 2.000 dikali 60. Sehingga memperoleh seperti ini. Min 20 dikali P, 20P, min 20 dikali min 4.000 jadi plus 80.000, 2.000 dikali Q, 2.000 Q, 2.000 dikali minus 60 jadi minus 120. Kita tulis seperti ini.
min 20P sama dengan 2000 Ki, ya, dari sini 2000 Ki-nya, 2000 Ki minus 120, karena ini 80.000-nya pindah ruas, jadi di sininya minus. Karena pindah ruas ya, dari kiri ke kanan. Nah, setelah itu kita jumlahkan nih. Minus 120.000 dikurang 80.000. Jadi seperti ini, minus 200.000. Minus 200.000 dapat dari mana? Dapat dari sini ya teman-teman. Minus 120.000 dikurang 80.000, hasilnya minus 200.000. Oke. Kita lanjut, kita sederhanakan. 2000 dibagi 20, nanti juga 200.000 dibagi 20. Sehingga hasilnya seperti ini. Kita tulis di sini bagi 20. 2000 dibagi 20, 200.000 juga dibagi 20. Sehingga mendapatkan hasil min P sama dengan 100 Ki min 10.000. Minusnya bisa kita pindah ruas ke 100. Jadi P sama dengan min 100 Ki ditambah 10.000. Nah, kita juga ingin mencari Ki-nya. Jadi 100 Ki sama dengan 10.000 min P. Ini kita sederhanakan, jadi 10.000-nya dibagi 100. 10.000 dibagi 100, 100. Lalu minnya P dibagi 100. Jadi 1/100 P. Ini jadi segini teman-teman. P-nya. Selanjutnya kita akan menjawab yang pertanyaan B dan C. Kita lanjut ke soal yang B ya. Di sini yang B ditanyanya banyaknya barang yang dibeli jika harganya Rp8.000. Jawaban yang A tadi ada ini ya, Ki sama dengan 100 min 1/100 P atau P sama dengan min 100 Ki plus 10.000. Karena kita mau mencari banyaknya barang, kuantitas Ki-nya, kita mau mencari Ki-nya, jadi kita memakai rumus yang ini. Yang ini ya teman-teman. Ini jadi kita tinggal ganti aja P-nya, price-nya jadi Rp8.000. Nih, kita ganti P-nya jadi Rp8.000. 8.000. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini tinggal kita coret, ini juga kita coret. Sehingga menghasilkan Ki sama dengan 100 min 80. Seperti ini ya teman-teman. 100 dikurang 80, Ki-nya 20. Nah. Jadi, banyaknya barang yang dibeli jika harganya 8.000 adalah 20 unit. Kita lanjut ke soal yang C. Yang ditanyanya, pada harga berapakah barang tersebut dibeli sebanyak 50 unit? Karena yang ditanyanya harga, price, berarti kita pakai yang ini, teman-teman. Yang itu ya. Tinggal kita ganti Ki-nya jadi 50 unit karena yang ditanyanya barangnya 50 unit gitu ya. Ini Ki-nya kita ganti jadi 50. P sama dengan ini kita kalikan minus 100 dikali 50 minus 5.000.
Minus 100 dikali 50, minus 5.000, ditambah 10.000. Karena dia 5.000-nya ini minus ya teman-teman, ketemu plus berarti dikurang, sehingga menghasilkan P sama dengan 5.000. Sehingga pada harga berapakah barang tersebut dibeli sebanyak 50 unit? Jawabannya pada harga Rp5.000. Sekian penjelasan mengenai fungsi permintaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi dari fungsi linear pada penawaran. Nah, ada yang tahu nggak sih, apa sih itu fungsi linear pada penawaran? Jadi, fungsi linear pada penawaran itu adalah hubungan matematis antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan kepada produsen dalam periode pada waktu tertentu. Jadi, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut naik. Itupun sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan ikut turun. Atau soalnya, diketahui P1-nya 85.000, P2-nya itu ada 100.000, Q1 120, dan Q2-nya ada 220. Nah, kita diminta untuk mencari fungsi penawarannya. Nah, untuk mengerjakan ini, kita perlu menuliskan rumus terlebih dahulu agar kita dapat memahaminya. Nah, ini rumusnya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 Q2 min Q1. Nah, P1-nya itu kan ada 85.000. Berarti kita tulis di sini 85.000. Dan P2-nya kan ada 100.000, kita tulis berarti 100 dikurangin sama yang P1 85.000. Yang Q-nya juga sama, Q min 120 per Q2 itu ada 220 dan Q1-nya 120, berarti 220 dikurang dengan 120. Nah, selanjutnya kita kurangin dari hasil ini. Yang pertama P min 85.000 tetap ya, karena kan nggak ada penjumlahan lain. Dan bawahnya per 100.000 dikurang 85.000 itu harga hasilnya ketemu 15. Berarti P min 85 per 15. Selanjutnya di sini ada Q min 120 per 220.000 dikurang 120. Itu ketemu Q min 120 per 100. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya kita kalikan silang. 100 dikali P min 85.000 sama dengan 15 Q dikali dengan 15 dikali dengan Q min 120. Oke, 100 dikali P itu ada 100 P, 100 dikali 85.000 itu ada 8.500.000, berarti 100 P min 8.500.000 sama dengan 15 dikali Q, 15 Q, 15 kali 120 itu ada 1.700.000, berarti 15 Q min 1.700.000. Oke, selanjutnya 100 dibagi 15.000, 100 dibagi dengan 6.700.000. Aku tulis P sama dengan
100 dibagi 15.000 kan hasilnya 150 Q. Terus 100.000 dibagi dengan 6.700.000 ketemu dengan 67.000, berarti plus 67.000. Ini siapa ini? Ini 150. Dah. Tadi kan diminta untuk mencari fungsi penawarannya. Nah, jadi fungsi penawarannya itu jadi P sama dengan 150Q plus 67.000. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikut. Oke, selanjutnya soal yang B itu ditanyanya banyaknya barang yang akan ditawarkan jika harganya 100. Nah, begini kita kerjakan ya, guys. Q sama dengan 150Q plus 67.000. Selanjutnya, Q sama dengan 150. Nah, Q-nya kita ganti dengan 100 karena kan Q itu barang yang akan ditawarkan kan. Nah, jadi kita ganti 100 plus 67.000. Akhirnya Q sama dengan 150 dikali 100 itu hasilnya 15.000 plus 67.000. Q sama dengan 15.000 ditambah 67.000 itu ada 82.000. Nah, ini hasil dari banyaknya barang yang akan ditawarkan. Jika harganya 100, berarti itu ada di 82.000. Oke, soal selanjutnya yang C. Pada harga berapakah barang tersebut akan ditawarkan sebanyak 120? Nah, kita tulis P sama dengan 150 Q plus 67.000. P sama dengan 150. Q-nya itu kan berapa barang yang akan ditawarkan kan. Nah, kita tulis 120 plus 67.000. Terus P sama dengan 150 dikali 120. Itu kan hasilnya 18.000. 18.000 plus 67.000. Berarti hasilnya P sama dengan 85.000. P sama dengan 18.000 tambah 67.000 itu hasilnya 85.000. Jadi pada harga berapakah barang tersebut akan ditawarkan sebanyak 120? Berarti pada harga 85.000 barang tersebut bisa ditawarkan sebanyak 120. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, nama saya Amanda Siti Salamah. Nomor NIM saya 632.521. Saya akan menjelaskan fungsi non-linear. Fungsi non-linear itu fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu y sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Y sama dengan variabel terikat, x sama dengan variabel bebas, ab sama dengan koefisien, dengan a tidak sama dengan 0, c sama dengan konstanta. Contoh soal yaitu gambarkan grafik fungsi y sama dengan x pangkat 2 min 5x plus 6. A. Titik potong grafik terhadap sumbu min x. B. Titik potong grafik terhadap sumbu min y. Y sama dengan x pangkat 2 min 5 x plus 6.
sumbu X-nya sama dengan yaitu Y sama dengan 0, 0 sama dengan X pangkat 2 min 5 X plus 6, yaitu 6 kali berapa, perkalian berapa yang hasilnya 6 sama dengan X min 3 X min 2. X sama dengan 3, karena ini min jadi dipositifin hasilnya, yaitu X sama dengan 3, X sama dengan 2. 3,0 sama yaitu 2,0. XBY yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0 pangkat 2 min 5 kali 0 plus 6, yaitu sama dengan 6. Hasilnya 0,6. Kita ke C-nya, sumbu simetri. Sumbu simetrinya yaitu rumusnya X sama dengan min B per 2A sama dengan min B-nya yaitu min 5 per 2A yaitu 2, A-nya itu 1 sama dengan 5 per 2. Kita ke D, titik puncak. Titik puncaknya yaitu D sama dengan B pangkat 2 min 4 AC sama dengan B pangkat 2 nya yaitu min 5 pangkat 2 min 4, A nya itu 1, C nya itu 6, 5 pangkat 2 yaitu 25, 4 kali 1 kali 6 yaitu 24, 25 dikurang 24 yaitu 1. Untuk grafiknya terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan fungsi nonlinier dalam ekonomi, khususnya dalam menentukan keuntungan maksimum sebuah perusahaan. Selanjutnya, di sini ada pengertian fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier adalah fungsi matematika yang hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya tidak berbentuk garis lurus, melainkan bisa berbentuk kurva seperti parabola, hiperbola, atau eksponensial. Nah, fungsi nonlinier ini berarti fungsi yang hubungannya tidak lurus antara variabel satu dengan yang lainnya. Dalam ekonomi, fungsi ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan yang tidak tetap, misalnya antara produksi dan keuntungan. Nah, penerapannya ini membantu kita menemukan nilai maksimum atau minimum agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang paling menguntungkan. Nah, slide selanjutnya, di sini kita ada rumus fungsi kuadrat, yang dimana nih di sini ada P atau price, dia melambangkan harga dengan sumbu vertikal. Nah, di sini itu ada Q atau quantity. Nah, dia ini melambangkan jumlah permintaan, sumbunya horizontal. Nah, ya teman-teman, di sini ada min AQ kuadrat. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa kurva berbentuk parabola vertikal terbuka ke bawah karena koefisien A itu nilainya positif dan diberi tanda negatif di depan Q kuadrat. Nah, ini rumus umum parabola Y sama dengan min AX kuadrat plus BX plus C, yang dimana Y-nya itu adalah P, X-nya itu adalah Q. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan memproduksi lampu dengan fungsi total revenue atau TR dan total cost atau TC yang bersifat non-linear sebagai berikut. Nah, fungsi penerimaan totalnya atau TR min 2Q kuadrat
plus 1200 I. Fungsi biaya totalnya atau TC, T itu 500 Ki plus 2000 dengan Ki ataupun Pi adalah jumlah lampu yang diproduksi dan dijual dalam unit. Nah, kita lanjut ke pertanyaan. Yang pertama itu kita disuruh menentukan fungsi keuntungan atau profit perusahaan tersebut. Yang kedua, kita hitung jumlah barang quantity yang harus diproduksi perusahaan agar mencapai keuntungan maksimum. Yang ketiga, hitung besarnya keuntungan maksimum yang akan diperoleh perusahaan pada tingkat produksi tersebut. Oke. Kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Di sini yang pertama kita akan menentukan fungsi keuntungan. Kita tahu bahwa keuntungan atau profit yang dilambangkan oleh P itu diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya. Kita masukin rumusnya, P sama dengan TR dikurang PC. P sama dengan TR-nya min 2Q kuadrat ditambah 1200 Q dikurang TC 500Q plus 2000. Nah, sini kita ubah dulu ya. Min dikali 500Q, min dikali 2000. Ya, Pi sama dengan, ini tinggal diturunin aja, min 2Q kuadrat ditambah 1200Q, min 500Q, min 2000. Kita turunin lagi ya. Pi sama dengan min 2Q kuadrat turunin ditambah 1200Q dikurang 500Q itu 700Q min 2000 nya turunin. Jadi fungsi keuntungannya adalah min 2Q kuadrat plus 700Q min 2000. Nah teman-teman, inilah fungsi keuntungan perusahaan. Karena bentuknya kuadrat di sini nih dengan koefisien negatif, maka grafiknya yang sebelum tadi ya, saya kasih contoh. Yang melengkung ke bawah itu yang artinya dia tuh memiliki titik maksimum. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita di sini akan mencari jumlah barang yang memaksimumkan keuntungan. Untuk mencari titik maksimum fungsi kuadrat, kita bisa menggunakan titik puncak, yaitu rumus fungsi yang sebelumnya tadi kita masukin ke sini. Yang kita ketahui di dalam P itu A-nya itu min 2 dan B-nya itu 700 ya tadi teman-teman. Kita masukin rumusnya. I sama dengan min B per 2A. I sama dengan B-nya itu tadi 700 min 700 berarti ya. Per 2 dikali A-nya itu min 2 ya teman-teman. I sama dengan 700 per 4. Kenapa? Karena di sini 2 dikali min 2 sama min 4. Jadi min 700 sama min 4 kan jadi positif ya. 700 dibagi 4 hasilnya 175. Nah, jadi perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimum ketika memproduksi 175 unit lampu ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Di sini kita akan menghitung keuntungan maksimum. Nah, sekarang kita masukkan nilai Pi ke fungsi keuntungan untuk mencari besar profitnya. Nah, kita masukin rumus Pi yang hasil Pi yang pertama tadi nomor 1 itu ya, kan udah ketemu. Habis itu kita masukin quantity yang tadi udah kita temuin juga ya, 175. Pi sama dengan min 2Q kuadrat plus 700Q min 2000. Nah, Pi sama dengan Q-nya kita ganti jadi 175 ya. Min 2 dikali 175 kuadrat ditambah 700 dikali 175 min 2000. Pi sama dengan min 2
dikali 175 kuadrat itu hasilnya 30.625. 700 dikali 175 hasilnya 122.500. Min 2000 tuh min aja. P sama dengan min 6 ya, min 2 dikali 30.625 itu hasilnya min 61.250. 120.500 turunin, min 2.000 turun. Min 61.250 ditambah 22.500 min 2.000 hasilnya 59.250. Karena satuannya Rp1.000, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan adalah 59.250.000. Nah, teman-teman, jadi melalui penerapan fungsi nonlinear ini, kita bisa melihat bagaimana matematika itu dapat membantu di dunia ekonomi, khususnya dalam menentukan strategi produksi yang paling efisien dan menguntungkan. Sekian penjelasan saya tentang penerapan fungsi nonlinear dalam menentukan keuntungan maksimum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.